Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini berasal dari kalimat syaqqa yashukku. Syaqqa itu terbelah. Tapi kalau ditambah dengan insyaqqa, itu sudah terbelah, keluar sesuatu lagi dari dalamnya. Itu namanya insyaqqa. Jadi seperti kita membelah durian, itu namanya syaqqa yashukku. Atau kalau kita ambil biji-bijian, kita tanam biji-bijian itu, kemudian biji-bijian itu terbelah dan keluar tunas dari itu namanya insyaqqa. Jadi ini surah ini masuk ke dalam jenis Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya 25, ada 25 ayat surah Al-Insyiqaq. Maka ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang makna insyiqaq. Jadi salah satunya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan insyiqaq ini tasyukku min majrah. Jadi dia itu terbelah. Ya, ini kata Ibnu Abbas. Berarti kalau terbelah itu dia ada bab majrah min babis sama. Jadi langit itu punya pintu. Jadi kalau dia punya pintu, dari pintu itulah terbelah. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi beliau mengatakan nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka nanti insyaqqat. Ya, insyaqqat semua terbelah. Tapi yang terbelah itu dari pintunya terbelah. Kenapa terbelah dari pintunya? Dijawab oleh Imam At-Tabari, linuzulil malaikah. Karena malaikat turun. Ya, karena malaikat turun. Sekarang kita langsung kita baca ayatnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Asyur, beliau mengatakan idza ini dzaraf. Dzaraf itu menunjukkan kepada waktu. Jadi waktunya kapan? Waktunya belum tahu lagi kata beliau, karena ini dzaraf namanya. Tapi kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, ini namanya idza itu syarat. Kalau nanti seandainya langit itu terbelah, maka ada kalimat mahzuf yang dihilangkan di sini. Idzas samaa'u syaqqat. Kalau seandainya langit itu terbelah, faja'at qiyamah, maka terjadilah kiamat. Jadi ini ada dua versi. Satu mengatakan Ibnu Asyur, kita tidak bisa juga membantah perkataan beliau karena beliau seorang pakar bahasa, beliau pakar balaghah. Beliau mengatakan idza, walaupun idza itu ada idza syartiyah, ada juga idza itu maknanya apa? Dzaraf zaman, menunjukkan kepada waktu. Artinya beliau ingin mengatakan pada suatu waktu nanti langit yang kita lihat sedemikian rupa ini dia akan terbelah. Maka di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan akan keluar awan, ya, keluar awan. Jadi sahab. Kenapa keluar awan? Karena sudah terbelah, pintunya sudah terbelah. Kenapa? Linuzulil malaikah. Karena malaikat itu turun semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya yang kedua, ada yang mengatakan idza itu adalah idza syartiyah. Syartiyah itu syarat. Jadi idza itu dalam Al-Qur'an kalau pendapat kedua, semua kalimat yang ada idza dalam Al-Qur'an itu adalah syarat, nanti perlu jawab syarat. Contoh, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang tanya kepada kamu tentang keberadaanku, ya ini fa jawab namanya. Fa inni qarib.
Saya itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi artinya apa? Berdoalah kepadaku, akan aku istijabah doanya. Ini namanya syarat. Jadi kalau seandainya tidak berdoa, bagaimana mau diistijabah oleh Allah? Maka berdoalah kamu, akan saya istijabah doamu. Ini begitu juga. Idza sama'u syaqqat, apabila langit itu terbelah, maka fa jawabnya itu mahsuf, sudah hilang. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya ijaz hazaf. Jadi ijaz hazaf, ada kalimat-kalimat tertentu yang hilang, di dalam tafsir itu dimunculkan kembali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi sama di sini, kenapa tidak dibuat dalam bentuk jamak? Langit kan bukan satu, langit itu kan sampai 7. Jadi ada langit itu 7. Kenapa di sini dikatakan satu langit? Sedangkan yang lain di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Bumi ini satu, tapi langit itu 7. Kenapa di sini disebutkan bumi langit itu satu? Idza sama'u syaqqat. Ini di dalam kajian ilmu balaghah. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah menyebutkan satu mewakili yang lain. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, coba lihat langit itu terbelah. Itu baru satu langit. Belum langit-langit yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan ai in sada'at bi khamamin yakhruju minha. Jadi ada, kalau di dalam bahasa Arab itu ada ghamam, ada sahab. Dua-dua artinya awan. Kalau sahab itu hujan, awan yang membawa hujan. Yang nyuka gelap ya, itu namanya sahab. Tapi kalau ghamam adalah awan yang tidak punya hujan. Jadi makanya bisa kita bayangkan awan yang keluar nanti di langit itu awannya warna putih, bukan warna hitam. Ya, ini bedanya. Makanya Nabi Muhammad, salah satu mukjizat beliau disebutkan di dalam kitab Rahiqul Makhtub, atau ada satu lagi sirah Nabawiyah itu, Nabi Muhammad dilindungi oleh bil ghamam. Ghamam itu artinya apa? Dilindungi oleh awan. Awan yang tidak punya airnya. Artinya awan warna putih. Tapi kalau disebutkan dengan sahab, itu awan yang punya hujan. Artinya awan yang berwarna hitam. Tapi ini tidak. Jadi ketika langit itu terbelah, nanti akan keluar awan dari situ. Insada'at ini begini, berasal dari kalimat sada'. Sada' itu kalau kita kan pusing karena bertuh leng sada'an. Sehingga sudahnya mumang. Insada'a, langit itu hanya gedung le, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membelah diri, maka langit itu terbelah dan keluarlah awan daripadanya. Wa huwa al-bayad fi jawanibis sama litanazzulul malaikah. Jadi warnanya itu putih. Ya, ini seperti yang kita katakan tadi. Artinya beda awan sahab, beda dengan ghamam. Nanti kalau kita tanya rujukannya mana, kita bisa merujuk ke dalam, ada sebuah kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di dalam bahasa Arab itu, walaupun maknanya maknanya sama, tetapi penggunaannya berbeda. Contoh, ini namanya kursiyun. Kalau kursi panjang itu namanya maq'adun, yang sudah beda lagi. Kalau sofa itu arikatun namanya, sama-sama tempat duduk. Maka di dalam bahasa Arab itu, kalau seandainya tempat duduk sama itunya, tapi lafaz penggunaannya yang berbeda. Jadi ini begitu juga. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi ghamam dan sahab tadi. Nanti bisa juga kita melihat di dalam al-bayan furuqul daqaiqul furuq fil bayan al-Qur'ani. Ini dikarang oleh Dr. Yas Qadar. Jadi beliau mengungkapkan di situ bagaimana penggunaan bahasa di dalam Al-Qur'an. Satu ayat, satu lafaz dengan lafaz yang lain bisa berbeda walaupun maknanya itu sama. Contoh, Aqir sama Aqim sama-sama tidak punya anak. Kenapa Nabi Zakaria mengatakan wa mraati Aqir? Kenapa tidak beliau katakan wa mraati Aqim? Padahal penggunaannya sama-sama tidak punya anak. Kalau Aqir itu penyakit dari ubud memang hanane kayaknya. Ketika menikah memang tidak punya anak, ini Aqir namanya. Tetapi Aqim itu sudah menopause. Seorang yang sudah tua tidak mungkin punya anak lagi. Ini Aqim namanya. Jadi makanya Aqim itu contoh begini, di dalam Al-Qur'an disebutkan fa arsalna alaihim rihal aqim.
Saya kirimkan kepada mereka rihal aqim, angin tapi tidak ada berkah di dalam angin itu. Ya. Maka menyunangin cegah hana berkahnya, ini rihal aqim namanya. Tapi kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, riyah itu angin keberkahan. Maka ketika kita melihat badai, kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan kepada badai ini, ya Allah. Jangan berikan keburukan padaku, ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini juga penggunaan rih dan riyah dalam Al-Quran. Kalau rih itu selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rih itu untuk bala. Maka kita tidak minta rih itu bala, tapi kita minta riyah. Riyah itu apa? Angin yang penuh dengan keberkahan. Jadi dengan angin itu bisa menerbangkan terjadi proses pembuahan dengan angin. Jadi dengan angin itu bisa terjadi keberkahan-keberkahan. Jadi kita tidak minta dari angin itu kehancuran. Makanya ketika ada badai itu kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, sudah. Jadi makanya sama itu sama unsyaqqat. Sama itu di dalam bentuk mufrad, bukan jamak, karena mewakili yang lain. Ya, ini sama seperti yang kita sebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran itu sorga kan 7, neraka kan begitu juga 7. Kenapa nanti salah satu sorga saja disebutkan oleh Allah? Kenapa salah satu neraka saja disebutkan oleh Allah? Sering disebutkan jahannam, padahal neraka itu ada jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Kenapa nanti dalam volume penyebutannya sering disebutkan jahannam, jahannam, jahannam? Padahal 7 penghuni neraka ini, penghuninya berbeda-beda semuanya. Jadi kenapa sebutkan ini? Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan satu, tapi Allah menginginkan semuanya. Artinya apa? Sudah mencakup semuanya. Cukup menyebutkan satu saja. Ya, ini kalau istilah bahasa kita, pelayanan satu pintu. Ya. Jadi hana perlihatnya untuk iban cara tamu neraka, hana perlihatnya masuk semua melalui jahannam. Tidak perlu masuk mana hawiyah, mana ini tidak perlu. Masuk pelayanan satu pintu, akan dilayani langsung. Jadi hoyang ruh apa? Mau nyo mengkemat bajahim berarti mengkemat bajahim. Menyonduk tandanya urung munafik berarti mengkemat paling meyuk. Di hawiyah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini ketika nanti ada orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu lengket pada neraka jahim. Lempar di atas, lengket di situ. Maka kalau enggak lengket-lengket juga, maka paling bawah. Jadi makanya disebutkan di sini secara mufrad, tidak dalam bentuk jamak. Walaupun di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Langit ya, dan bumi. Kita lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, jadi ini waw ini adalah waw ma'iyah. Apa beda waw ma'iyah dengan waw ataf? Dalam Al-Quran ada waw ma'iyah, ada waw ataf, ada waw qasam, dan banyak lagi, ada waw ibtida. Kalau waw ma'iyah, ketika saya makan nasi, si fulan juga makan nasi sekalian ya Pak. Ya. Tapi kalau waw ataf, saya makan nasi dan si fulan makan nasi. Alif aja baju untuk 3 jam akan datang atau 2 jam yang akan datang. Ini namanya waw ataf. Waw ataf itu sama seperti kita itu kata penghubung dan, seperti dan. Saya makan nasi dan si fulan juga makan nasi. Bisa saja 1 jam yang akan datang, bisa saja 2 jam akan datang. Tapi kalau waw ma'iyah sekalian. Kenapa langit itu membelah dirinya? Kenapa langit itu keluar awan dari langit itu? Ini sesuai firman Allah di sini. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Langit itu ketika dibelah, maka keluarlah awan. Sekalian dengan keluar awan itu keluar juga para malaikat, linuzulil malaikah. Maka waw di sini adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu berbarengan. Kenapa langit itu membelah dirinya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena dia itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan detik dia langsung terbelah. Ketika Allah memerintahkan begini, maka dia akan lakukan. Ini kepatuhan makhluk Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan inna aradnal amanah. Kami menawarkan amanah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada langit dan bumi. Langit bertanya, walaupun ada versi tafsir lain yang mengatakan bukan langit ditawarkan amanah, tetapi apa? Man fis sama, yang ada di langit. Bukan bumi yang ditawarkan, tetapi apa? Man fil ardi. Ini juga kajian majaz di dalam ilmu balaghah.
Jadi ada yang mengatakan juga memang Allah berdialog dengan langit. Mana bukti Allah berdialog dengan langit? Ketika Allah mengatakan terbelah, dia juga terbelah. Ya, wa adina li rabbiha wa huqqat. Jadi makanya ketika Allah berdialog dengan langit, menawarkan amanah, langit bertanya, amanah itu apa ya Allah? Ya. Kamu kalau mau menjalankan amanah itu, saya berikan amanah kepadamu. Yang lagi temayangnya temayang amanah, mak beda fikir pun. Ya anu amanah, beda fikir merah-merah minah lagi pertanggungjawaban tidak. Kita mengajarkan anak itu amanah ini, Pak. Tak perlu anu agamanya amanah ini, Pak. Jadi makanya Allah menawarkan kepada langit dan bumi, inna aradnal amanah. Ditanya oleh langit, amanah itu apa? Kalau kamu jalankan amanah, kamu patuh kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan saya berikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu itu tidak mau mendengar perintahku, saya biarkan terus begitu saja, tidak ada masalah, kata Allah. Tetapi nanti akan saya berikan azab kepadamu. Langit dan bumi mengatakan fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna. Mereka takut tidak bisa menjalankan amanah, akhirnya mereka tolak. Apa kata langit dan bumi? Kami tunggu perintahmu saja ya Allah. Anak perlu kamu amanah-amanah. Engkau suruh kami begini, kami akan lakukan. Engkau suruh begini, akan kami lakukan ya Allah. Maka salah satu kepatuhan langit kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, maka dia patuh kepada li rabbiha. Makna rabbun itu apa? Rabbun itu kalau dalam tafsir Al-Baidawi, rabbun itu kata beliau asluhu min rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu apa artinya? Jadi beliau mengatakan mendidik dari yang tidak sempurna menjadi yang sempurna, ila kamalihi. Ini kata Imam Baidawi. Artinya apa? Langit ini dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna. Ini namanya Rabba. Manusia begitu juga. Maka kita ketika berdoa kepada Allah, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagai Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Berikanlah irham ya, diberikanlah kepada mereka itu kasih sayang sebagaimana mereka sudah mendidik saya. Maksud mendidik ini bagaimana? Ketika di dalam kandungan, orang tua sudah menjaga waktu, menjaga ini, mengorbankan ini, dia mendidik. Ketika lahir dia juga mendidik. Ila kamalihi, sampai dia sempurna. Ketika dia kecil dididik juga, dimasukkan ke dalam sekolah, diberikan nama, kemudian diberikan pakaian dan lain sebagainya. Ini namanya Rabbah. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada seorang ibu yang mendidik anaknya. Allah lebih daripada seorang ayah yang perhatian sama anaknya. Jadi makanya Rabbah itu dikelola, dididik sedemikian rupa oleh Allah sampai ila kamalihi, sampai dia sempurna. Ya. Maka langit begitu juga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka dia patuh kepada yang menjadikan dia, yang membuat langit itu sedemikian rupa. Ketika Allah mengatakan kepada langit, pecahlah kalian, maka langit itu juga pecah. Maka kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, ketika itu tidak ada yang berani ngomong-ngomong lagi, apalagi ketika dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua, illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Kecuali orang-orang tertentu saja yang diizinkan untuk ngomong. Kamu mau protes apa? Kamu protes apa? Baru bisa ngomong. Kalau tidak bisa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu beliau mengatakan makna adzinat ini apa artinya? Taat. Langit begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Air begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan kepada air, Pak, naiklah kamu. Falamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taqal ma' artinya air itu sudah mulai kayu langgeh, Pak. Sudah mulai sudah tidak bisa terkontrol lagi ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk naik. Ketika air itu sudah memenuhi bumi, air dari langit juga sudah, Allah memerintahkan kepada air yang ada di bumi itu, turunlah kamu. Sedangkan air yang langit berhentilah kamu. Maka ketika itu wastawa 'alal judi. Nabi Nuh alaihissalam kapalnya berlabuh di sebuah lembah, di sebuah bukit namanya bukit Al-Judi. Kalau tidak apa, bumi ini sudah dipenuhi oleh air, Pak, dari bawah dan dari atas. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Wahai bumi, ya sama'a, ya ardu abli'i ma'aki. Sekarang telan kembali airmu. Kemana air itu? Allah a'lam bishawab. Air itu padahal sudah penuh semuanya. Allah menyuruh telanlah air itu. Airnya ditelan semua air itu, tidak ada lagi. Kemudian Allah juga menyuruh kepada langit.
Ya sama'u akli, tutuplah pintu-pintu langit yang mengeluarkan air, jangan keluarkan air lagi. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan air yang bawah dengan atas itu hampir-hampir ketemu, ya, hampir ketemu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kesimpulannya apa? Artinya langit itu dia taat mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. La yamtani alaihi ahad. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Tidak ada yang bisa melawannya. Nyata andai ibu itu terujun mana bawang ujun, bawang ujun lemah. Nyata kebetulan ujun ni Allah mengatakan Al-Aziz. Jadi makna aziz ini apa? La ahad yamtani alaihi. Tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bawang ujun. Bagainya gerau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agaknya gerau kepancul oleh Allah, jujur. Agaknya kepancul oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi wa huqqat itu apa artinya? Huqqat itu berasal dari kalimat hak. Hak itu apa? Hak Allah untuk dipatuhi. Kenapa dipatuhi? Karena Allah yang menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an peringatan untuk manusia begini. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi Allah bertanya kepada orang yang tidak mau salat, tidak mau patuh, mereka ingkar, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian tidak patuh kepadaku, tidak berterima kasih kepadaku, tidak mau bersyukur kepadaku? Yang sebab ibu ile kata Allah. Coba kamu ini kan apa sebabnya? Nya tebak lagi anak yang durhaka urunci. Urunci adanya yang mbak anu. Kamu kenapa durhaka sama saya dulu? Coba kasih tahu dulu. Yang melahirkan kamu saya, yang membesarkan kamu saya, yang mendidik kamu saya, kata urunci. Ya. Ini sama seperti kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang oleh Fir'aun itu ditantang oleh Nabi Musa. Jadi dengan tongkatnya apa kata Fir'aun? Wa labista fina min umurika sinin. Yang pertama ada dua. Kamu ini hidup bersama kami. Ya. Kenapa kamu membangkang? Wa labista fina min umurika sinin. Umur kamu habiskan di sini bersama kami. Kenapa kamu menentang kami lagi? Maka ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu dia lari daripada Fir'aun ketika umur dia 40. Ada yang mengatakan belum sampai 40. Umur beliau 30 tahun. Maka diangkat menjadi rasul umur 40 tahun ketika balik dari Yordania. Ketika itu dia berdialog dengan Allah di sebuah bukit Bil Wadil Muqaddas, namanya Tua, disitulah diangkat menjadi rasul. Ada yang mengatakan umur 80 tahun. Umur 80 tahun beliau itu kembali karena 10 tahun beliau berada di Madian. Beliau bekerja di Madian bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian kembali lagi beliau dakwahi berusia 80 tahun. 40 tahun lagi. Ini versi tafsir yang lain itu. 40 tahun lagi beliau habiskan waktunya itu di perkampungan namanya Tih bersama Bani Israel. Ketika mereka sudah selamat dari Laut Merah, maka mereka singgah di sebuah tempat namanya Tih. Maka umur Nabi Musa alaihissalam 120 tahun lamanya. Tertuh-tuh. Walaupun dalam Al-Quran hampir setiap surah disebutkan cerita Nabi Musa alaihissalam, tapi umurnya tidak lebih dari 120 tahun. Yang kita nyong disebutkan dan dalam Al-Quran. Nyamu naplo kampung dulu pelayu le. Nya Fir'aun dipegang doa Ramses II, dipegang doa Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi. Oh Tuhan paling tinggi le, Pak. Beliau meninggal usia 90 tahun Ramses II. Ya pegang doa hebat ya, Pak. Nya ketika umur 90 tahun kaencok kan kata kekiyang. Tuhan le kekiyang, Pak. Kaencok kekiyang. Akhirnya ketika diselidiki mulutnya itu ada kanker mulut lagi, Pak. Ya, Fir'aun ini, Pak. Ramses II. Anaknya tidak jauh usianya dengan beliau. Ada yang mengatakan kurang daripada 90 tahun. Anaknya yang ke-13 itulah yang tenggelam. Yang tenggelam bersama Bani Israel. Anak ke-13. Berarti bukan Ramses II yang tenggelam, tetapi anaknya yang ke-13. Maka Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh Ramses II dan dia itu ditantang oleh anaknya Ramses II yang ke-13. Jadi kan Ramses II yang tenggelam tidak. Walaupun di dalam sejarah Eropa, sejarah Barat itu, orang Barat mengatakan yang tenggelam adalah Ramses II. Yang ini Fir'aun adalah Ramses II juga. Secara logika itu ditolak. Kenapa? Umur Nabi Musa 120 tahun, kemudian umur beliau itu 90 tahun. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Ramses II ini, Ramses II sudah umur 30 sekian tahun. Jadi tak mungkinlah dia akan ketemu dengan Nabi Musa 60 tahun lagi, tak mungkin. Dia meninggal dunia, ketika dia meninggal maka dia punya anak yang ke-13.
dialah yang menentang Fir'aun laknatullah dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya wahuqqat. Jadi arti huqqat itu memang hak Allah untuk disembah. Artinya apakah dengan menyembah Allah itu kita sudah membalas semua apa yang sudah dilakukan oleh Allah, menciptakan manusia, memberikan rezeki? Tidak. Itu sebagai rasa syukur saja. Jadi menyembah Allahnya hantai baik ada perkara dong kasih karena kunci surga, apa kunci surga le baik. Kita ada berdoa dengan malam kasih do ibadah, apa kasih do ibadah. Tak sanggup kita balas. Dari ketika dijaga oleh Allah, dari di alam alam roh. Kemudian ketika di alam kandungan. Karena manusia kan ada fase-fasenya. Sebelumnya kan di alam roh, kemudian masuk ke kandungan. Dalam kandungan ada berapa bulan? Paling singkat itu dalam kandungan. Paling singkat yang kedua itu di dalam dunia. Ya seperti Nabi Musa tadi 120 tahun lamanya. Kalau di dalam sejarah itu yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan 1250 tahun. Dalam tafsir Al-Baydawi 950 tahun. Dalam tafsir Sawi 1000 tahun. Kita ambil di tengah-tengah saja. 1000 tahun. Yang di tengah-tengah kan lagi urung pegah bina ya. Pun lagi umai kai mendawa ya, naik pegah 8, naik pegah 20. Tapi di tengah-tengah mentang, baik karu-karu. Kipai dengar, baik tak maya. Jadi yang dengar-dengar kita di tengah-tengah saja ya. Kipai dengar-dengar dulu, baik tak maya. Daripada ada mewah 8 bim karu, 20 karu. Kita di tengah-tengah saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna li rabbiha wa huqqat. Jadi artinya kita kalau ini sebagai rasa syukur kita. Kita salat, kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, kita nyoba baca Quran, apa saja kita lakukan. Itu bukti sebagai salah satu bukti kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diminta umumnya hantai pak nyoka hantai ibadah kita, tidak cukup ibadah kita. Sehingga Rasulullah mengatakan ibadah kamu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Wa idzal ardu muddat. Ya, ini waw ini juga waw. Ada yang mengatakan waw ini waw ataf. Waw ataf artinya begini. Tidak langsung ketika langit itu dibelah, bumi ini seperti ini, tidak. Bumi ini diratakan oleh Allah. Tapi ketika kita mengatakan waw ini waw ma'iyah, artinya apa? Kejadiannya sekaligus semuanya. Ketika langit itu terbelah, bumi juga wa idzal ardu muddat. Muddat itu apa artinya? Muddatnya itu tepat memang. Nah, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ambal, kalau istilah di dalam tafsir ini Sawi beliau mengatakan kama muddat al-adim. Adim itu kulit. Kulit ketika kurban kita kan tumpuk-tumpuk. Ini pengahli panitia, aci tarik kulitnya, tarik itu tuang tarik. Jadi ketika inilah namanya muddat ini, Pak. Ini namanya menariknya. Jadi beliau menggunakan kalimat kulit di dalam tafsir beliau. Kenapa? Karena kulit itu ketika bertumpuk-tumpuk bacut, tapi ketika ditarik, disambung-sambung, akhirnya kulit itu panjang. Umar rupa jila lega kulitnya. Ya. Ini namanya muddat. Beginilah kata Imam Sawi, kejadian ketika bumi ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Inilah yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha iwajaw wala amta. Maka nanti ketika tiupan sangkakala yang pertama tadi, itu tidak ada lagi gunung, hanya lagi gunung. La tara fiha iwaj, tidak ada lagi iwaj, wala amta. Amta itu apa? Seperti lembah-lembah itu tidak ada lagi. Habis semuanya. Lagi katanya habis tsunami. Ketika habis tsunami kan dihancurkan semuanya, kita berdiri di laut lain. Umat tembus gede, Pak. Dan kalau umat tembus gede, ini baru perumpamaan muddat. Belum muddat semuanya. Kalau muddat semuanya, habis semuanya, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa lagi. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan wasuyiratil jibal. Jadi gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah. Kalau kita melihat kalimat suyirat, penggunaan kalimat sara yasiru asra yusri, ini waktu malam artinya. Jadi kemungkinan besar gunung itu diterbangkan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita melihat kalimatnya wasuyiratil jibal, gunung itu diterbangkan oleh Allah. Karena kalau jalan malam itu sara yasri namanya. Kalau jalan pagi-pagi itu masya yamsi, ya Mbak, masya yamsi, berjalan pagi-pagi. Tapi kalau malam sara yasri. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi,
Dijalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Begitu pula gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah di waktu malam, diterbangkan di waktu malam. Beda fikir kita nyawa gunung-gunung yang di daratan saja, tidak. Beda fikir gunung putih dan nyawa gunung yang ada di lautan juga diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandu gangkut oleh Allah. Ini namanya wa idzal ardu muddat. Sehingga beliau mengatakan begini dalam tafsir Jalalain, wala yabqa fihi jabalun wala syai'un. Tidak ada apa-apa lagi. Ketika bumi itu sudah dimuddat, tidak ada apa-apa lagi. Gunung tidak ada lagi, kemudian lembah tidak ada lagi, pohon kayu tidak ada lagi, bangunan pun tidak ada lagi. Makanya ketika kita nanti ditiup sangkakala yang kedua, apa kata Imam Al-Baydawi? Jadi fihi baydha, itu seperti putih, Pak, sahratun baydha. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Fiddah. Fiddah itu seperti perak. Maka padang mahsyar itu seperti perak. Tidak ada apa-apa. Gunung tidak ada, bukit tidak ada, perumahan tidak ada, semua tidak ada. Tidak ada apa-apa. Jadi baydha, fiddatun baydha. Ya, seperti itu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, jadi alqat itu berasal dari kalimat laqiya. Laqiya itu ketemu. Tetapi kalau alqa itu mengambil, itu buang semua. Itu alqa. Alqa yulqi namanya. Wa alqat fiha ma takhallat. Semua yang ada isi perut bumi itu semua dikeluarkan semua dikeluarkan sehingga rata semuanya. Ya. Ini namanya wa alqat fiha wa takhallat. Jadi makna takhallat sehingga kosong, tidak ada apa-apa lagi. Maka ini ada yang mengatakan begini, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, nafkhatus tsaniyah. Kenapa? Karena ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu semua yang di bawah itu semua dikeluarkan. Memang ada dua tafsiran terhadap ayat ini. Jadi dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, yang dikatakan dengan wa alqat ma fiha wa takhallat, ini ketika tiupan sangkakala yang pertama, isi perut bumi semua dikeluarkan, tapi tidak mayat. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, wa alqat ma fiha wa takhallat, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika manusia itu ditiup sangkakala kedua, semua bangkit dari kuburnya. Jadi wa idza bu'thira ma fil qubur. Ada yang membaca wa idza bu'thira ma fil qubur. Jadi bu'thira ma, ada yang membaca juga bu'thira ma. Jadi sama-sama artinya sama. Bu'thira ma ja'ala asfalaha fawqaha. Yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Bu'thira ma begitu juga. Bu'thira ma itu yang sudah lama di bawah itu dia naik ke atas. Ya, jadi ada dua tafsiran. Jadi tapi Ibnu Abbas lebih condong kalau ini adalah tiupan sangkakala yang kedua, maka digabungkan. Yang pertama pengerusakan, dirusak semua oleh Allah. Ketika tiupan sangkakala yang kedua tidak ada pengerusakan lagi, tidak ada pengerusakan. Walaupun nanti ada nanti sebuah ayat nanti ceritanya begini, wasuyiratil jibal, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung diterbangkan, maksudnya apa? Gunung tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi gunung memang di situ. Fakanat saraba, maka seperti fata morgana. Ini cerita masa lalu, artinya ketika ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada lagi penghancuran. Tetapi apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, jadi semuanya itu dikosongkan oleh Allah, tidak ada yang hidup. Apa namanya? Satu orang pun tidak ada yang masih di dalam bumi ini, Pak. Semua sudah naik ke atas. Kita lihat lagi, ini diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan begini. Ini pendapat beliau, tapi tidak kita ketemukan di dalam tafsir-tafsir lain. Kata beliau ketika nanti di padang mahsyar nanti, la yabqa min qadami ibnu Adam. Jadi kita ini hana mahodong, Pak, hana mahodong. Kenapa hana mahodong? Karena sudah padat dengan kaki-kaki orang lain. Ya, hana mahodong. Tak tahu lagi apa. Itu belum lagi dengan malaikat yang turun pada waktu itu. Jadi anak padat, ini kata beliau ya. Jadi adanya hasbah qadam ibnu Adam. Sesuai dengan ubeno apa tak urut belum gede, tak belum je. Jadi artinya apa? Sebatas tempat kita berdiri itu saja. Ini kata Imam Sawi. Tapi tidak saya ketemukan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mengatakan hal seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini mengulangi lafaz ya. Lafaz yang diulangi apa? Kita masuk ayat ke-5. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab namanya At-Tikrar fil Ayat Al-Qur'aniyah. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Qur'an.
Maka katanya baik burung ketika Al-Quran diulang-ulang. Cerita tentang Nabi Musa diulang-ulang. Bahkan pengulangan itu bisa saja lafadznya sama seperti ini. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat. Bisa saja lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Ini cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa. Ayatnya berbeda, tetapi intinya sama. Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja ayatnya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini dimaknai dengan apa kalau ada pengulangan seperti itu? Kalau ini 2 kali diulang. Yang pertama litaukid, untuk taukid, satu. Yang kedua litaswiq. Taswiq itu artinya apa? Allahnya tayangkan bedanya. Makanya supaya kita siap-siap untuk menghadapi kematian, maka beribadahlah kita, patuhlah kepada Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah kepadaku, kata Allah, sebagaimana patuhnya makhluk-makhlukku yang lain, sebagaimana patuhnya langit kepadaku, sebagaimana patuhnya bumi kepadaku, patuhlah juga kalian kepadaku, kata Allah. Kalau langit patuh kepadaku tidak dapat apa-apa, tapi kalau kalian patuh kepadaku, saya berikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pengulangan dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya intinya bukan di sini sebenarnya. Intinya di mana? Intinya ini pada ayat ke-6, kita baca setengah saja, sedikit saja kita baca. Kemudian nanti kita buka dialog. Intinya pada ayat ke-6. Jadi ketika Allah sudah bersumpah tadi, Allah mengatakan kalau seandainya ini begini, kalau begini, artinya apa? Manusia baru tahu dirinya. Baru itero aja. Baru dia tahu diri kalau dia belum beramal lagi. Baru dia tahu diri kalau dia sudah berbuat maksiat. Ya, kapan? Ketika terjadinya kiamat itu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar baru dia tahu diri. Sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan saya sebentar. Saya mau bersedekah, mau jadi orang-orang saleh. Pulang balik hana balik lima. Nya menyoka lewah hana balik lima. Menyoka meningkai dunia alam barzah hana balik lima. Apalagi dibangkitkan di padang mahsyar nanti hana balik lima. Maka kalau ingin beribadah sekaranglah waktu ibadah. Kalau ingin berbuat baik sekaranglah berbuat baik. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Intinya sebenarnya di ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Saya perlu terjemahan ini. Ya. Ini ayat ini kita baca setengah saja kita baca. Coba atau terjemahan siapa? Boleh? Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Iya, sudah. Ya, segitu saja, Pak. Sudah. Kamu sudah bekerja keras. Penggunaan kalimat kadaha, yakdahu, kadihun itu bekerja keras dalam maksiat. Bekerja keras dalam bisa maksiat, bisa kebaikan. Maka Allah mengatakan begini, di dunia ini ada orang berusaha setiap hari untuk mencari maksiat terus. Ini makadihun. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Kamu setiap hari di kepalamu maksiat selalu. Kamu selalu buat maksiat. Kamu selalu pikir untuk bagaimana orang lain, Pak. Menzalimi orang lain, Pak. Ini kadihun namanya. Ini namanya apa? Allah katakan, ya ayyuhal insan. Kita sudah sepakat juga. Kalau insan itu, ini kata Syekh Utsman Al-Khamisi. Dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Itu insan itu digunakan kepada hal-hal negatif. Ya, hal-hal negatif. Sedangkan an-nas itu hal-hal positif. Maka ketika disebutkan al-insan dalam Al-Quran, itu artinya apa? Ada hal-hal positif yang ada, negatif yang ada sama manusia. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Kamu itu terus berbuat maksiat. Tetapi ini ditambah lagi oleh Imam Sawi, apa kata beliau? Tidak maksiat saja, tapi kebaikan. Banyak orang hari-harinya dia cari bagaimana cara membuat kebaikan. Artinya apa? Dia tidak sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk dengan mengoreksi orang lain. Dia terus muhasabah dirinya sendiri. Nyuku yang lupa-lupa kebetul ya. Nyuban dah betul kagok dah kalian ba. Kagok kata purteh kok. Katanya kok mendumba. Jadi artinya apa? Dia sibuk dengan maksiat. Ada 2 tipe orang. Ini kata Imam Sawi juga. Ada satu orang tipenya apa? Sibuk dengan buat maksiat. Sibuk dengan cari kesalahan orang lain. Sibuk dengan menzalimi orang lain. Sibuk dengan mengata-ngatai orang lain. Kemudian yang kedua, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Kamu itu sibuk dengan berbuat kebaikan. Nyopak kemayangnya, Pak dajihnya, Pak dah menteri kahnya, Pak dah pubunya, Budak pubunya. So urungnya je, so dak kiban saudara keranya, so dak kunjungi orangnya, budak ibadah orangnya, budak pubu orangnya, pajak dah baca Quran. Ya. Ini ada 2 tipe orang. Jadi makanya jadilah tipe yang kedua. Artinya apa? Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan selalu. Dia mencari kebaikan. Nyoput tak pubu.
Ia buat berdoa, punya proyek pun dah pupuk. Ia proyek bikin lembah berdoa. Kan terbayang tu boh. Jadi makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang baru bangun pagi, baru bangun subuh, nyampa bedah tu boh. Tetapi dalam kepala dia itu, wa dunya akbaru hammihi. Dalam kepala dia dunia saja ada fikir apa ya? Hanya fikir lain ni mak. Nya pakai bandun nya Mekah nya pun aja. Nya Mekah pakai banyak, uleh Mekah tapi mak. Nya kedai berpendung mukanya terbayang kalau mak. Kalau ada orang-orang seperti itu, nya akan diberikan 3 penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya mu'minan. Maka kalau kita mengalami 3 penyakit itu, nya berarti kana waktunya mak. Kana kan. Mana 3 penyakit itu? Yang pertama alhammu la yang qati. Kalau orang-orang itu ketika bangun tidur dia tidak berpikir ibadah, hanya fikir ibadah. Yang terfikir sama dia dunia saja terfikir. Pakai ban lapa bela banyak, pakai ban cara pengegak banyak, pakai ban cara zalim igak banyak, pakai ban cara korupsi ada gak banyak. Ya ni Pak. Maka akan diberikan alhamdulillah yang keti. Hamu ini gundah, selalu gundah. Baru bangun tidur gundah, rumahnya nyo tanduk tender pakai ban. Nyo je pakai ban. Ya tapi Pak, gundah selalu dia. Ketika hartanya banyak, tetap tidak banyak juga sama dia. Gundah selalu dia. Bagaimana harta saya diambil oleh orang lain? Ini namanya alhamdulillah yang keti. Yang perlu kita ingat itu la yang kati. Kalimat la yang kati tidak pernah putus-putusnya kecuali dia bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidupnya selalu gundah. Waktu meninggal pi gundah, mandu gundah kan Pak? Dalam muda gundah, gua rumah gundah, gaya gundah. Anda dengar kan Pak? Baru bangun tidur gundah. Waktu meninggal uru-uru lah yang gundah ganya Pak. Itu penjaranya utang, puja macam-macam gundah. Gundah ganya gundah sih Pak. Jadi artinya bukan hidup, bukan di dunia saja. Ketika ini gundah selalu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, gundah juga beliau. Ketika dicabut nyawanya gundah, sebagaimana gundahnya Fir'aun laknatullah. Ketika di padang mahsyar lebih gundah lagi. Ketika dihisab lebih gundah lagi. Apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka lebih gundah lagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua al-faqru. Faqru itu apa? Selalu fakir, selalu kurang. Kalau orang selalu memikirkan dunia, dia selalu kurang sama dia. Padahal proyek ketika itu buat proyek. Yang tender cukup jai, tender menang-menang tender ni. Yang bangunan cukup jai, usaha cukup banyak. Datanya yang kiban aku nacan, nacan negara ini. Kiban nacan le cukup jai, Pak. Hotel cukup jai kan, Pak. Usaha yang banyak sekali. Maka beliau itu diberikan penyakit oleh Allah kata Rasulullah, al-faqru. Faqru itu apa? Fakir. Jadi artinya merasa kurang. Ketika sudah menang pasti kurang juga, minta Allah kurang. Mungkin lagi tiba ni, Pak. Lagi tiba. Tiba nak buat kebah, baju kebah. Coba lain kebah lo. Yang kanan nak kebabih lo, Pak. Yang lain dan yang menalok. Ada dia cukup jai mentai samping dono papih le kanai le nya Pak. Nyo penyakit aja Pak. Al-faqru itu penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga, al-amal. Amal itu apa? Cita-cita. Nya oleh cita-cita saja. Tengku tipu cita-cita dah. Untuk tahun 2030 saya akan buat ini di sana, buat ini. Alih kumpul ke perkara yang Pak. Ibadah nak fikir Pak. Jadi fikirkan pun nanti saya akan buat ini, cek lengan lepas pun kamu tu. Sebelum sampai itu kamu meninggal dunia. Ya, karubo. Inilah penyakit namanya. Setiap duduk di kedai duduk apa hai untuk lon je ke menteri, lon je ke nyo, baca je ke menteri. Ipegah liurung tirotu nya dorot ke menteri lon pu dah. Ngangkat gelonya je hana bu bekas bengeh yang karuba. Hai lo hai sebagainya ka karuba menteri pi kalau ka karuba lang kedai Pak. Ya. Jadi artinya apa? Orang-orang seperti itu itulah terfikir sama dia. Penyakit. Jadi maka ini makna ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita habiskan sajalah, baik tanggung dah ya. Jadi lagu rukunannya. Jadi artinya Allah mengatakan begini, walaupun kamu buat maksiat, sebesar apapun maksiat kamu dan sekecil apapun maksiat kamu akan ketemu dengan saya kata Allah. Kamu ketemu dengan saya. Famulaqi. Kamu ketemu dengan saya. Ini fa ini adalah fa jawab. Fa jawab. Jawab syarat. Kalau kamu berbuat begini, kamu akan ketemu dengan saya. Dan kalau kamu itu patuh kepadaku kata Allah, kamu beribadah kepadaku, kamu bangun tengah malam, kamu baca Al-Quran, kamu bersedekah dan lain sebagainya, kamu juga ketemu dengan. Kesimpulannya apa? Orang berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat dia lakukan. Orang yang taat pada Allah, sekecil apapun ketaatan dia, dua-dua orang ini famulaqihi akan ketemu dengan saya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ketemu dengan Allah, malaikat lain mengumpul. Ya. Jadi ketika mau sakaratul maut kan. Makanya kenapa Fir'aun takutnya luar biasa ni? Karena ketika mau dicabut nyawa, disitulah dia tahu Pak, oh mana malaikat cabut nyawa dulu. Dan ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, Imam Sawi kan mengatakan begini. Bukan beliau saja, ada tafsiran lain yang mengambil riwayat ini. Ketika seorang mau meninggal dunia, itu fa arsalallahu alaihi malakaini. Dikirimkan 2 malaikat. Yang menyuhana patih ni kalau dia saya mau itu ibu hana.
Kalau membutuh juga dua malaikatnya. Tapi hanya boleh apakah ahli kena namanya. Artinya apa? Ini sudah apa namanya? Dalam riwayat itu dikatakan Allah mengirim dua malaikat. Kalau dia itu mukmin, maka dialognya baik-baik. Tapi kalau dia kafir, maka dialognya juga tidak baik. Di sinilah Rasulullah mengatakan, kalau seandainya seorang itu ketika dia sakaratul maut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dalam hadis beliau, dia sudah tahu aina masirahu, kemana dia akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disambut dengan tidak baik, sudah ada di kepala dia, itu neraka kantor, ana lain. Tapi kalau disambut dengan baik, itu kemungkinan surga itu sudah ada. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kepada orang yang meninggal? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya. Jadi artinya apa? Dia belum masuk surga, tapi taman-taman surga sudah nampak. Dia belum masuk neraka, tapi kebun-kebun apa taman-taman neraka sudah nampak sama dia. Maka kita katakan, kita berdoa kepada Allah, jauhkan dia dari hufratun min hufarin nar. Dekatkan dia dengan apa? Raudhatun min riyadil jannah. Saya rasa cukup. Jadi sampai ayat ayat 6. Jadi ayat 6. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Iya. Pada saat bumi diratakan, Iya. yang kita bayangkan bumi sekarang bulat. Iya. Kemudian diratakan. Iya. Kemudian dikosongkan segala isinya. Iya. Sehingga menjadi kosong. Iya. Dimuntahkan segala isinya yang ada di Iya. dalamnya sehingga menjadi kosong. Iya. Ini dimuntahkan ini pertama ini isi bumi itu apakah isi yang di dalam perut bumi, tanah-tanah Iya. batu-batu, atau Iya. isi di permukaan kita ini makhluk Iya. yang ada di permukaan. Iya. Kemudian pada saat dimuntahkan itu dibawa kemana? Iya. Iya. Karena menjadi kosong. Iya. Oke, kembali ke Iya. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Wa alqat ma fiha, itu fiha itu fil ardi itu. Yang ada di dalam bumi itu semua dikeluarkan sehingga bumi kosong. Ya, ini yang masuk bumi kosong. Jadi sekarang di mana? Di atas semua. Maka ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Ibnu Abbas tapi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama itu, isi perut bumi itu semua dikeluarkan, dimuntahkan semuanya. Jadi lagi gunung meledak, yang ada kan dikeluarkan semua. Ini pendapat pertama. Mana sisanya? Di mana dibawa? Ya di atas itu. Jadi semua sudah ke atas. Satu. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, ini maksudnya apa? Ini ketika ditiup sangkakala yang kedua. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua yang ada di dalam bumi ini semua dikeluarkan sehingga di dalam itu kosong semuanya, tidak ada apa-apa lagi. Di mana mereka? Di atas sekarang. Ya, di atas bumi itu. Tetapi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi yang kita tinggal ini, materialnya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, padang mahsyar adalah bagian daripada material ini. Kenapa bagian material ini? Karena kita meninggal di bumi ini. Kita meninggal di bumi ini, semua di bumi ini, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, semua di bumi ini. Maka ketika dihancurkan oleh Allah semua sudah rata, itu kita masih di bumi ini, bumi yang sama. Tetapi apa kata Allah? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Saya gantikan bumi bukan dengan bumi lain lagi. Bukan dengan saya gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Tetapi materialnya ada material bumi ini. Makanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, padang mahsyar adalah bahagian daripada bumi yang kita tinggal sekarang ini. Makanya di dalam tafsir ada beberapa penafsir ketika saya ketemukan kenapa bagian daripada bumi, sehingga beliau mengatakan kita semua ini konsentrasinya dibangkitkan di negeri Syam nanti. Negeri Syam. Jadi titik koordinat bangkit kita semua itu berkumpul di negeri Syam. Syam itu di mana? Syam itu adalah Palestina. Palestina, Yordania dan Suriah. Maka kalau ingin tahu di mana titik koordinat kita dibangkitkan, maka pergilah berkunjung ke Palestina sekarang. Jauh Yordania, jauh Suriah. Disinilah tempat saya nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ya, ini titik koordinat. Ini kata Imam Jalalain, kata Imam Sawi, kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari. Jadi mereka dari riwayat-riwayat yang sudah ada itu, mereka mengatakan kita titik koordinat dibangkitkan semua di negeri Syam. Ini kan kira-kira lagi cerita-cerita dongeng, Pak ya. Ada mungkin. Ya. Jadi terserahlah mau percaya atau tidak percaya, Allah a'lam bishawab. Karena ada juga orang tidak percaya pada kiamat. Kiamat ya. Penina udah kan cuma 3 ya, Pak. Jadi artinya makanya kita terus berpegang pada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan dikatakan oleh Imam As-Sa'di, Al-Qur'an itu ilmu yaqin. Apa itu ilmu yaqin?
Informasi yang diungkapkan oleh Al-Quran itu sangat akurat sekali. Tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Jibril berbohong. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong. Di dalam hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah ada orang lain mengatakan kadzab, tidak pernah. Semua memanggil dia Al-Amin. Laqab Al-Amin itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Itu laqab Al-Amin itu bukan Nabi Muhammad kan yang peguat ke memang. Orang lain ke hanya nyo kena yo kahanan. Ni hulun walid. Hulun. Gede gero Pak ya. Lun nya ulama ya. Nabi Muhammad tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan lun Al-Amin tidak pernah ya. Orang lain itu dengan melihat tingkah laku Nabi Muhammad sehingga memanggilnya Al-Amin. Kenapa? Tidak ada satu kata pun yang dia bohongi orang lain. Tidak pernah. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin jangan jauhi Al-Quran. Kita terus baca Al-Quran. Supaya kita lebih emosional, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, maka bacalah terjemahannya. Untuk lebih emosional lagi dengan Al-Quran, bacalah tafsirannya. Ya. Untuk lebih emosional lagi, bacalah beberapa banyak tafsir. Artinya apa? Akan memberikan khazanah ilmu kepada kita. Binor baji. Jangan satu saja menyasar orang dawa engkau. Sangat katanya kebetul. Orang berdawa tapi engkau. Ya. Tapi kalau khazanahnya banyak, ini ada saya baca. Ini orang baca betul, ada rom betul ci. Di berkali kau, ada rela kau. Mandu betulnya. Karena nama tu dalam ilmu, kayaknya nama mandunya. Jadi baik lagi kelompok pun kita kelompok di tengah-tengah saja. Ambil dah semayang. Di nak kelompok nak gunung nya betul yang penting apa ibu kali kita di tengah-tengah saja kita ambil daya semayang temboknya Pak ini pun kuno pian ada pertemuan hari demikian ada lagi kalau enggak ada kita cukupkan saja mudah-mudahan ada yuk ini mungkin tidak ada hubungan dengan pengajian ini iya mengenai pengulang ayat ada di satu masjid ketika baca Yasin. Iya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Pada ayat pertama itu Yasin diulang-ulang itu mungkin 20 kali itu apa maksudnya? Yasin 20 kali baru dimulai ayat kedua. Lun awak Aceh ni sering ulang ni Pak. Bahkan yang tamah-tamah ni Pak, Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin Muhammad. Padahal Muhammad 60 ni. Jadi kita tidak kembali ke itu. Pengulangan ayat itu pernah dilakukan oleh sahabat. Tapi kan Mbak Yasinnya tidak. Mereka mengulang 2 kali. Ketika ditanya kenapa ulang 2 kali. Nah, tiba orang sih. Tapi jangan ketika kita jadi imam Mbak. Ini yang membuat makmum ini nanti kan. Kita salat sendiri. Nanti ada ayat tertentu yang kita ulangi 2 kali. Ada yang dilakukan oleh sahabat begitu. Diulangi sampai 2 kali. Kenapa? Karena memberikan pengaruh pada dia. Ya. Tapi pengulangannya pada katanya orang baca ya. Hai dong pakai ulang. Saya yakin kemungkinan orang baca anak-anak kena puji ya. Kau bukan juga kalian ulang ci. Ya. Bukan ulang Yasin. Akan-akan kan sudah lain itunya apa? Bukan ulang-ulang ni. Lu kan hantar lu dengar apa diulang Yasin nanti belum saya dengar. Yang saya dengar apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kalau kita ingin tahu kenapa diulang itu, yang menyatakan kuni mudah boleh dengar. Salamun qaulan mir rabbir rahim itu. Ya, ini ketika seorang itu akan masuk ke dalam surga atau ketika seorang baru meninggal dunia. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan kamu. Kamu sudah hebat sekali kamu. Dulu kamu sabar di dunia, nedernyo. Sekarang kamu dapat apa yang kamu inginkan. Nah, ini salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu diulang untuk apa? Untuk emosional saja. Emosional ngerti. Ya. Tapi kalau Yasin ini Yasin. Katanya yang urungnya ceritanya don pekan diulang-ulang. Lo yakin urungnya anak-anak puji mah. Lu dengan orang lain. Ini sama seperti begini. Ada ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada penyembah patung. Apakah penyembah patung? Apakah memberikan manfaat kepadamu? Tidak ada. Apakah memutarakan kamu? Tidak ada. Kamu sudah sesat memang. Apa dijawab oleh penyembah patung itu? Karena dika'abauna yaf'alun. Bapak-bapak kami dulu menyembah ini juga. Jadi bukan sembah. Orang-orang dulu juga menyembah. Apa dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan sangat berani sekali. Kamu, nenek-nenek kamu sesat semuanya. Ya. Berani sekali Nabi Ibrahim AS. Dia katanya kabeh ikodaku. Kamu, nenek-nenek kamu sesat, semuanya sesat. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim diambil, dimasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian dilemparkan ke api. Ya. Nyoba urungnya ceritanya. Kenapa ulang-ulang? Ceritanya mbak urungnya. Dia punya pengakuannya nah hatinya. Lalu perlu puji dia. Kenapa diulang? Ulang sampai 40 kali.
20 kali. Ya, kenapa mesti 20 kali lemak? Ya. Ya. Ini seperti apa namanya? Film sayang orang meninggal. Nyona orang punya pegalang orang punya ijak lah orang kampung hai. Yang pegang nuri lah orang ketiak mana pe pergi penjara. Tapi ajaknya ki pahana pe ji peblonya pegalang. Nah tiga lu tanya, "Pekan apa pegak ni? Hana pegak ka je cik hana buku." Itu nak ni lewat kampung ni. Karena hana pegak tu. Ya. Pegang nuri yang itu nak lewat kampung. Jadi apa pegak dia bukan dari inisiatif sendiri lagi karena itu nak lewat kampung. Ya. Jadi saya rasa demikian. Cuba cik tanya oleh beli pekan pegaknya. Ya. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha